kita hari ini dalam kabar pertemuan yang ke-6 membahas tentang software Arduino. Lebih tepatnya pertemuan ini membahas tentang sketch dan struktur program. Membahas tentang sketch dan struktur program. Dapat panduan kuliah Google Classroom, absensi melalui kolom komentar, menyimak video sebentar. Oke, kali ini kita akan bahas tentang software Arduino. Lebih khusus kita akan bahas tentang ide Arduino, struktur program yang variabel. Di sini ada beberapa konten yang dibahas di pertemuan berikutnya. Pertama, ide Integrated Development Environment Arduino. Ide Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan bahasa Java. Ide Arduino ini terdiri dari editor program. Editor program itu adalah sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa processing, atau sederhananya dengan bahasa Java, ya kurang lebih mirip bahasa Java. Kemudian ada compiler ini sebuah modul yang mengubah pada bahasa program bahasa processing menjadi pada biner. Bagaimanapun sebuah microcontroller tidak akan bisa memahami bahasa processing yang bisa dipahami oleh microcontroller adalah pada biner. Itulah sebabnya compiler tidak menerapkan ini. Compiler ini sudah dibahas sebelumnya waktu pertemuan tentang arsitektur microcontroller. Kemudian ada sebuah model yang mengingat pada biner dari komputer ke dalam memori di dalam papan Arduino. Nah, ini ada semua di software ide ini. Nomornya seperti ini. Jadi ini adalah editornya. Editornya tempat mengedit program. Ini ada compilernya. Kalau kita tekan ini, akan compile sketch. Upload. Kalau kita akan mengupload, ini tidak perlu ke Arduino, dia akan mencari tab yang upload yang terbaru karena tidak ada portnya, ya ini tidak terhubung ke Arduino. Di sini ada kode errornya. Cannot open device COM 15.
default 15. Oke, jadi itu perangkat yang ada dalam hari ini, dan memang ini dibutuhkan kita bicara tentang programming. Itu kita butuh editor program, compiler, dan encoder. Karena kalau kita mau microcontroller, terkadang ini berada di software yang berbeda. Editor program kadang kita menggunakan Notepad, kemudian ada compilernya tersendiri, kemudian ada software encodernya tersendiri. Kadang juga ada software yang menggabungkan compiler dengan encoder. Ini gambarnya yang tadi, jadi tampilannya seperti ini, biasa disebut dengan sketch Arduino. Jadi disebutnya sketch Arduino. Ini adalah tampilan aplikasinya. Struktur program Arduino ini kenapa cepat berkembang? Karena struktur program digunakan sangat mudah sekali, teruji dua saja. Jadi struktur dasar dari bahasa pemrograman itu sederhana, terdiri dari dua bagian, yaitu setup dan loop. Jadi bagian setup dan loop. Setup dengan loop. Nah, apa itu setup? Fungsi setup ini hanya dipanggil satu kali ketika program pertama kali dijalankan. Ini digunakan untuk pendefinisian mode pin atau memulai komunikasi serial. Setup harus diikut sertakan dalam program walaupun tidak ada statement yang akan dijalankan. Jadi fungsi setup ini dia hanya sekali dibaca pada saat program itu dijalankan atau Arduino itu kita aktifkan, dia hanya membaca sekali membaca semua listing atau program yang ada di dalam fungsi setup. Nah, kalau sudah terlanjur jalan kemudian kita butuh sesuatu di sini, tidak bisa lagi dibaca. Dengan kecuali kita reset, kalau kita reset kita mulai lagi minta Arduino itu membaca dari awal. Contohnya seperti ini, setup. Misal ada kurung awal. Jadi nanti ada penjelasan tentang fungsi pin mode. Jadi ini satu instruksi bagaimana membuat mode pin, itu dibahas di bagian digital 13 nomor pin output modenya. Jadi kita mengaset pin 13 output. Contoh penggunaan setup. Kemudian penggunaan loop. Jadi setelah melakukan fungsi setup, maka secara langsung akan melakukan fungsi loop secara berurutan dan melakukan instruksi yang ada dalam fungsi loop. Jadi setelah tadi setup itu istilahnya lebih mudahnya ini diistilahkan dengan inisialisasi. Jadi semua yang mau kita gunakan dalam satu listing program itu kita inisialisasi kita gunakan semua. Seperti ini bahwa pin 13 itu sebagai pin output. Nah, inilah badan dari programnya, apa yang harus dikerjakan oleh program ini. Kenapa disebut loop? Karena di listing ini dia kan akan membaca berulang-ulang dari awal dia dinyalakan sampai microcontrollernya kita matikan. Jadi misalnya kapan berhenti membaca itu ya ketika daya dari microcontroller itu kita matikan atau kita reset. Kalau kita reset kembali ke awal membaca, setup kembali ke loop. Ini dia berupa loopingnya di sini. Ya, dan dia akan membaca berurutan, dan dibaca dari atas ke bawah. Dia akan membaca. Nah, detail dari maksud perintah-perintah di sini akan kita bahas di pertemuan berikut. Dan ini kita akan membahas struktur program dari Arduino. Jadi dia sangat mudah sekali, hanya terbagi dua bagian. Pertama bagian setup atau setup untuk inisialisasi, dan bagian kedua void loop untuk apa lebih mudahnya kita pahami bahwa badan dari program.
contohnya seperti ini. Jadi ini ada void setup, lalu dia di atas, kemudian ada void loop. Nah untuk yang baru, setiap kita membuka di baru itu akan selalu muncul, kita harus diperhatikan. Apalagi yang suka copy paste program, perhatikan. Jadi sini sudah ada muncul void setup, ya, put your setup credential to run once, ya. Kemudian void loop, sini dikasih komentar put your main code here to run repeatedly. Nah selanjutnya function yang mana tuh function? Ini sama kita lihat tadi function, ini function void loop, ini turunnya function. Nah, apa itu function? Function adalah blok pemrograman yang mempunyai nama dan mempunyai statement yang akan dieksekusi ketika function dipanggil. Nah di pemrograman Arduino function utama ada dua, atau struktur program utama ada dua, ada void setup dan ada void loop. Tapi kita masih bisa membuat yang lain, kita bisa membuat function yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah yang di sini dijelaskan. Jadi blok program yang akan punya nama dan statementnya dieksekusi ketika function dipanggil. Fungsi void setup dan void loop setelah dibahas sebelumnya sebagai pembuatan fungsi, yang lain akan dibahas selanjutnya. Membuat function atau fungsi, cara pendeklarasian function itu tipe functionnya, tipenya, tipe apa dia, kemudian function ini namanya dan parameternya, apa parameternya. Kemudian selalu ada ini kurung. Kalau tadi void loop ini nggak ada parameter, kurung saja itu. Ini selalu ada kurung, nggak ada perintahnya di sini, perintahnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Integer ini tipenya, tipe fungsinya. Ini ada fungsinya. Ini adalah tipenya integer, kemudian di level ini adalah namanya, dia tidak punya parameter. Kemudian dibuat satu blok program di dalamnya di integer file, membuat file integer. Kemudian adalah report, baca potentiometer, demikian. Jadi function ini akan bernilai sesuai dengan nilai dari yang dibaca di sini. Return value itu mengembalikan nilainya. Jadi selalu mengisi V-nya dengan nilai dari pembacaan di sini. Pada contoh di atas, fungsi tersebut memiliki nilai balik integer karena ini menggunakan kepada integer. Nanti jangan dibahas sedikit. Kalau tidak, tidak ini seperti yang digunakan di struktur program sebelumnya. Kalau dia menggunakan void loop, berarti dia tidak memiliki nilai balik, artinya fungsi ini tidak memiliki nilai. Kalau dia menggunakan tipe data seperti ini integer, maka dia akan setiap fungsi yang dipanggil dia memiliki nilai, ada nilai yang tercatat di situ. Nah ini penjelasan dari kelengkapannya. Jadi di sini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini harus ada. Apa itu? Ini ya. Pertama, curly braces atau kurung awal. Kita sebut kurung awal. Curly brace mendefinisikan awal yang dari sebuah fungsi. Jadi dia selalu berpasangan sebagai penanda sebagai awal dan akhir dari fungsi. Jadi selalu ada, setiap kita bikin fungsi pasti ada ini dan ditutup, selalu ada pasangan. Jadi ada pembuka, ada penutup. Apabila ketika program
memprogram dan programmer lupa membuat curly brace tutup, maka ketika dikompil akan terdapat kontak error. Oke, kita coba. Kita coba sini. Oke. Coba kita hapus komentarnya. Ini kita compile. Ya, ada keterangan errornya expected and kurang at the end of input. Ya, bahwa di sini tidak ada tanda penutupnya. Oke, harus lihat dulu. Ya, jadi ini pembukanya dengan penutupnya. Kita lihat jauh gitu, pembuka dan penutup. Ya, kalau kita mau mencari pembuka penutupnya biasanya dipasangkan sini. Atau kalau kita buat lebih, pasti baca error. Ini ada penutup, kita compile. Ya, error expected declaration before token. Ini baca ini ada penutup tapi tidak ada pembuka. Oke, kalau semua lengkap kita compile. Jadi compiling satu bisa digunakan untuk mengecek error, yang kedua dia sudah sekaligus mengkonversinya. Ya, itu ada di sini hasil konversinya, hasil compilingnya, .hex-nya. Oke. Kemudian semikolon atau titik koma. Semikolon ini harus diberikan pada setiap statement program yang kita buat. Ini merupakan pembatas setiap segmen program yang dibuat. Dan setiap akhir dari satu baris program itu harus ada semikolon. Jadi di sini akhir dari perintah atau program itu adalah perintah yang kita ini menjadi akhir. Nah, kita menjadi akhir. Jadi ini adalah perintahnya. Jadi ini adalah perintah. Ada tulisan akhirnya, ini adalah perintah. Untuk akhirnya dan ini adalah perintah. Ada di akhirnya. Nah, kalau tidak ada ini error. Nah, inilah yang terkadang ketika kita belajar Arduino meremehkan seperti ini. Kalau masih 5 baris masih ending, ya masih mudah dicari. Perspektif before program ini, luas sebelum ini tidak ada semikolon. Tapi kalau baris ini sudah sampai 100 baris atau 50 baris, satu aja lepas seperti ini, kita akan pusing mencarinya. Misalnya sih kalau membaca errornya dia tinggal tunjuk di mana. Atau kadang ada yang pakai titik 2, kelihatannya kurang lebih sama, jadi titik 2 terus tapi dia akan terbaca error. Nah, misalnya dikasih kalau ada tanda ini lebih mudah ya. Jadi seperti before nih ada titik 2 salah. Oke. Nah, kembali. Nah, kemudian kita kadang untuk menjelaskan program apa itu bisa ada buat komen. Nah, jadi slash ya, kemudian bintang, kemudian bentuknya bintang slash. Jadi semua statement yang ditulis dalam blok komen tidak akan dieksekusi dan tidak akan sehingga tidak mempengaruhi besar program yang dibuat untuk dimasukkan dalam blok Arduino. Kalau kita membuat komen itu untuk biasanya menjelaskan program yang kita buat. Atau sambil contoh seperti ini ada sketch baru. Di sini kan ada sketch standar sebagai bawaan. Ada kayak sambil basic aja, basic blink. Ini titik koma. Ya. Ini titik koma. Slash bintang, ini bintang slash. Jadi ini adalah komentar menjelaskan tentang listing yang ada di bawah sini ya. Oke, kemudian ada line comment. Jadi slash 2 kali itu line comment, sama halnya dengan blok komen. Blok komen ini cuman blok komen lain sini dia komentar per baris saja.
Dan misalkan di garis itu seperti ini komentar nih, jadi ini tidak akan terbaca. Jadi apapun kita tulis di belakang sini itu tidak akan dibaca sebagai program. Ini komentar ini. Biasanya komentar dibuat seperti ini untuk menjelaskan misi dari program sebelumnya. Di sini int p titik koma, ini programnya perintah. Dibuatnya komentar bahwa program ini adalah untuk membuat variabel p bertipe integer. Seperti ini sama. Jadi ini adalah komentar menerangkan bahwa fungsi dari listing ini adalah baca harga fungsi integer, atau kalau kita buat bawaan Arduino, ini ada komentar ya, ini ada komentar baris, tapi dia hanya satu baris. Jadi kalau misalkan info enter ya di baris kedua, maka dia akan dibaca error. Nah, word does not name a type. Jadi word ini tidak dikenali ya, artinya kalau kita membuat komentar harus ada double slash seperti ini ya. Maka ini keterangan saja untuk menjelaskan turn the LED on, how is the voltage level. Ini perintah ini untuk menyalakan LED ya. Kalau tidak membaca ada yang dia balik setelah ini. Oke, ini ya maksud dari tanda-tanda ini. Selanjutnya variabel. Apa itu variabel? Ya, di sini dijelaskan variabel adalah sebuah penyimpanan nilai yang dapat digunakan dalam program. Variabel dapat dibuat sesuai dengan instruksi yang kita buat. Ketika mendeklarasikan variabel harus disertakan key variabel serta nilai awal variabel. Nah, sederhananya begini. Variabel dalam bahasa program itu adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi kalau kita membuat bahasa program dan ada data yang kita gunakan, kita olah, maka kita butuh tempat. Nah, kalau lebih mudah kita bayangkan dia adalah sebuah integer. Nah, integernya ini ditentukan jenisnya untuk data apa dia. Jadi formatnya seperti ini. Ada tipe data dari variabel. Variabel nama ini terserah kita. Dengan memberi nama ini terserah kita. Kemudian selalu ada nilai awal. Nah, umumnya kalau dia angka, variabel angka, maka dimulai dengan 0. Ini ketika program membaca nilai dari variabel ini pertama kalinya adalah 0. Nah, contohnya integer input variabel sama dengan 0. Nah, listing ini itu mendefinisikan sebuah variabel bernama input variabel. Jadi ini namanya variabel dengan nilai awal 0. Kalau kita buka dari listing contoh ini aja, oke, ini ada satu variabel itu LED 1. Jadi ini adalah namanya integer, ini nilainya 13. Jadi ketika kita memberikan LED 1 maka nilainya itu 13. LED 1 itu nilainya 13. Kenapa bukan 0? Karena yang dibutuhkan di sini adalah 13 ya, alamat dalam artian LED 1 itu adalah alamat pin 13 ya, gitu. Kalau dibilang tapi tadi kan contohnya harus 0, itu nilai awalnya ketika dia kita merubah nilai variabelnya. Kalau ini sepanjang listing ini nilai variabel tidak ya. Misalkan kalau misal kita mau bikin apa ya, integer ya, satu lagi dalam penulisan perintah Arduino itu dia case sensitif. Artinya dia bedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, tadi di sini di slide-nya itu pakai huruf besar, otomatis dia berubah menjadi huruf besar seperti ini. Nah, ya, biasanya kalau kita mengetik program itu dia berwarna-warni. Jadi kalau variabel itu dia warna hitam seperti ini. Nah, kalau instruksinya dia itu kalau bukan biru-biru ya agak orange seperti ini. Nah, ini salah yang dibawa. Jadi kalau satu simpulkan integer 2 sama dengan 13
12 titik koma, ini kan dibaca error ya. Jadi int does not name a type, dia tidak kenali. Jadi kita harus ganti dengan huruf kecil int. Misalkan saya bukan pengalamatan, tapi ini variabel ya, terlalu variabel matematika, misalkan x. Maka saya mulainya dari 0 ya. Misalkan nanti saya mau tambah x sama dengan 1 tambah 2 ya, artinya ini kan nilai x akan berubah di sini. Di sini tadinya x sama dengan 0, setelah membaca listing ini x nya menjadi 3. Maka untuk variabel seperti ini kita startnya dari 0. Tapi kalau dia variabel untuk memberikan alamat ya, kenapa alamat bisa enggak? Kalau alamat enggak bisa, mungkin 1, 13, 13. Tapi ketika kita pindah alamat, maka kita akan mengambil satu-satu. Kalau misalkan seperti ini, let 1 13, biasa deh pakai pin dulu saja, maka cukup 1 yang kita edit, semuanya akan keluar seperti itu ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, variabel itu juga bagian besarnya ada namanya variabel global dan variabel lokal. Kita baca dari satu-satu ya. Di sebuah variabel dapat dideklarasikan. Deklarasi itu dikatakan. Jadi semua variabel yang ada dalam program harus dideklarasikan. Harus ada perkenalan bahwa ini adalah variabel dan ada tipenya. Dan pada awal program sebelum code setup, dan deklarasi selalu di awal. Jadi sebelum masuk ke code setup ini kita buat deklarasi. Semua variabel akan digunakan di sini kita akan deklarasi. Variabel yang sifatnya global ya, atau secara lokal dalam sebuah function, bisa juga dalam functionnya, dan terkadang di dalam sebuah web statement pengulangan. Itu adalah statement yang lain, nanti kita bahas di video. Nah, kita fokus ke saya dulu, variabel global dan variabel lokal. Jadi sebuah variabel global hanya satu dan dapat digunakan pada semua blok function dan statement di dalam program. Oke, loaded sebentar, saya tes dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi loaded. Jadi variabel global itu sekali kita deklarasikan, dia akan bisa digunakan dimanapun di seluruh batang dari program kita. Contohnya seperti yang tadi. Jadi sekali saya tulis di sini integer let 13 ini ya, karena ini datasnya code setup, maka semua di dalam program di sini ini nilainya akan terus digunakan, terpakai terus. Bahkan kalau misalkan kita bikin function baru karena void lampu, misalkan lampu nilai balik ya, maka nilai let satu sini masih terbaca. Nah, sampai sini kita terbaca. Ini adalah variabel global ya. Jadi kalau variabel lokal, semua variabel lokal itu hanya dapat digunakan pada blok saja. Variabel lokal dimana kita deklarasikan hanya digunakan di situ saja. Jadi misalkan tadi di sini saya rubah menjadi x, ini harus dikecil, x nya nilainya 0. Nah, kemudian ini function jumlah karena ini adalah angka, kita kasih
koma. Jadi jangan lupa tiap menit garis perintah sudah koma ya. Nah coba kita compile. Nah ada error y atau y was not declared in scope. Jadi variable x ini sudah dikenali dari atas, sudah deklarasi, tapi variable y belum dikenali. Nah karena variable kita hanya gunakan di blok ini, kita gunakan saja di sini berapa ya, misalkan ya 4 misalkan, berarti otomatis nanti nilai x nya adalah 5 ya. Jadi kita oke, artinya tidak ada error ya, perintah ini dibaca dengan baik, tidak ada error. Kalau masalah bagaimana saya menuliskan nilai hasil penjualannya nanti di pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita pahami dulu fungsi dari variabel ini, bisa membedakan yang mana variabel lokal dan yang mana variabel global ya, itu dulu ya. Jadi seperti itu, variabel global selalu kita gunakan di atas setup, itu akan bisa digunakan sepanjang batang tubuh dari sistem program kita. Kalau variabel lokal kita perkenalkan di mana ya, itu yang kita kenal, nggak bisa kita ambil nilainya keluar atau variabelnya kita sebut lagi di luar, nggak bisa dikenal lagi. Oke. Nah next, nah ini contohnya ya, integer value adalah variabel global yang dapat setup misalkan edit loop. Nah ini tadi bisa dibahasakan atau dalam satu blok ya, statement pengulangan itu ya seperti contoh for ya. Jadi di sini ada variabel lagi integer, ini ada variabel integer dengan variabel float add. Nah bedanya di mana? Kita lihat ini curly brace-nya atau pengawalnya ya. Untuk apa? Untuk mengenali lingkup dari listing. Oke, sekarang ini global karena dia di atasnya setup, jadi otomatis terbaca di bawah. Nah, kemudian variabel lokal kayak ini for int i ya. Kemudian di sini ada pengawal, ada pengawal i ini hanya dikenal di sini saja, terbatas pengawal ini. Jadi i hanya dapat digunakan dalam pengulangan saja di sini akan buka penutup. Nah kemudian ini sebagai variabel lokal dengan saya digunakan di dalam kurung kepala, karena di dalam flat loop ini bisa kita gunakan ya. Jadi variabel lokal ada yang lokal sekali, ada yang agak luas regional wilayah. Ini kalau global seluruh bangsa. Oke, lanjut. Nah tipe data dari tadi kita menyebut integer, float, itu tipe data. Tipe data itu apa ya? Tipe data itu adalah sederhananya untuk memahami ya. Kalau kita menulis angka dalam satu bilangan digital kan desimal beda, kemudian heksa beda, kemudian biner beda. Jadi misalkan kalau tulis 10 101, ada dua kemungkinan apakah dia biner atau desimal. Nah sama dengan di sini ya. Tipe data itu dia integer kah, byte kah, atau float kah, double kah, atau malah dia apa namanya array gitu, atau dia digital true false ya. Nanti true false yang kita bahas di belakang digital. Nah kita lihat dulu tipe datanya. Byte pertama, tipe byte ini dapat menyimpan 8 bit nilai angka
bilangan desimal tanpa koma. Jadi dia menyimpan angka 8 bit dari 0 sampai ke 55. Kenapa 055? Karena hanya 8 bit. 8 bit ini kalau kita bikin binernya, biner 8 bit ya. Jadi, biner 8 bit itu saya bukakan aja dulu kalkulatornya ya. Dengan kalkulator. Nah, kalkulatornya ada kalkulator digital ya. Standar program asalnya kayaknya ini ya, satu. Nah ini 8 bit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilai desimalnya berapa? 255. Oktannya 377, heksanya ya. Oke, kita kembali ke makanya dia batasnya sampai 255 ya. Contohnya, contoh deklarasinya seperti ini, byte. Di byte ini ditulis cari yang sama aja lah. Batas kecil besar tak bukan baik ya. Jadi baik 1 baik variabel ini baik sama dengan ya dan oke. Kemudian yang kedua adalah integer adalah tipe data utama yang menyimpan nilai yang bulat tanpa koma. Nah, integer ini paling sering digunakan ya. Pokoknya kalau angka data itu dari 0 sampai 9 ya, tanpa koma, maka dia 1000, 100 ya. Di sini batasnya 32, 767 karena dia 16 bit ya. Coba kalau kita pakai kalkulator 16 bit, ini tadi sudah 8. Jadi tadi 8 ya, sekarang kalau kita berikan 16 1, 2, 3, 4. Ini berapa tuh? 12 kan? 1, 2, 3, 4 ya. Semua berapa nih? 65, 535. Jadi sini 32 setengahnya lagi bilangan negatif. Oke, di setengahnya positifnya sampai 32. Jadi 32, 36 atau itu 2767 sampai negatifnya 32, 768 ya. Totalnya seperti ini. Jadi ini batas penulisan nilai dari integer. Jadi, contohnya misalnya integer variabel sama 1600. Oke, jadi kita data, kemudian kita berikutnya long float ya. Kalau misalkan kita punya data lebih dari nilainya ini 32 767 atau misalkan kita nilai data kan 50, berarti tidak bisa digunakan untuk integer ya. Kalau lebih dari digunakanlah long, perluasan ukuran untuk long integer. Jadi untuk menyimpan penyimpanan long integer sebesar 32 bit dengan range ya. Kalau Anda punya kalkulator itu biner bisa dicoba 32 digit ya, 32 digit variable 500.000. Nah, byte tanpa koma, integer tanpa koma. Long ini karena perpanjangan integer berarti tanpa koma. Nah, float itu ada komanya ya. Jadi float adalah
tipe data yang dapat menampung nilai desimal, float merupakan penyimpanan yang lebih besar dari integer dan dapat menyimpan sebesar 32 bit. Jadi dia tidak bit setara dengan long. Dengan resnya seperti ini. Ya. Jadi misalkan float variabel 3,14. Jadi ini adalah desimal ya, komanya pakai titik. Dikasih float sebagai tipe float. Nah, float ini umumnya digunakan pada Nah, kalau dia misalkan jumlah ini kan integer 0, ini integer ini 4. Nah, misalkan saya mau dia hasil pembagian, taruhnya saya bagi nilai dari x, sudah sejumlah di sini, jadi x di sesuatu ini isinya adalah nilai dari x saya bagi dengan 4, kan hasil pembagian ini belum tentu hasilnya bulat. Misalkan kalau 2 dibagi 2 adalah 1, ya, kalau udah bagi 1 2 bagi 1 2 bagi 3, nah kan sudah dia tidak bulat lagi, dia pasti ada komanya ya. Jadi 2 dibagi 3 sudah berapa tuh ya, 0,0 sekitar 0,6. Oke, jadi 3 enggak cukup lagi 1, jadi sekitar 0,6. Itu pakai float. Jadi sesuatu di sini karena kita tidak tahu dia desimal atau bukan, bulat atau tidak, maka pakai tipe data float ya, karena supaya tidak satu ya z ya. Jadi tipe data ya. Nah, kalau ini kita compile akan ada error. Jadi ini hanya mengecek saja ternyata dengan baik atau tidak. Mengenai penjelasan ini nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, float ya, ini float itu untuk koma-koma, bisa dipakai untuk menyimpan hasil pembagian. Nah, ada lagi array. Array ini adalah kumpulan nilai yang dapat diakses dengan index number. Nilai yang terdapat dalam array dapat dipanggil dengan cara menuliskan nama array dan index numbernya. Index number. Array dengan indeks 0 merupakan nilai pertama dari array. Array perlu dideklarasikan dan kalau perlu diberi nilai sebelum digunakan. Contohnya, integer arraynya ini kurung siku untuk menunjukkan nanti dia nilainya sama dengan nilai 0, nilai 2, seterusnya. Kurang lebih ini formatnya ya. Contoh penggunaan array. Integer array saya ini selalu ada kurung siku, jadi itu ada sebuah variabel diikuti dengan kurung siku seperti ini, arti dia array artinya memiliki banyak data. Nah, di array sini contohnya ada 5 data, jadi 2, 4, 6, 8, 10, dan ini menunjukkan posisi. Jadi ini data 0, harusnya melihat 0 sih, 0, 1, 2, 3, 4, ini X array 5, 4 harusnya X array 4 itu nilainya 10 ya. Nanti ini biasanya kalau kita bicara data, kalau saya pada umumnya menggunakan array ini kalau mengirim beberapa data dari microcontroller ke komputer, terimanya pakai array ya. Oke, nanti kita bahas lebih detail tentang penggunaan array.
biasa kalau kita menggunakan matriks, nah di program itu menulis matriks itu menggunakan sistem array seperti ini. Selanjutnya oke. Ya, cukup sekian untuk pembahasan struktur program dan variabel-variabelnya. Nanti kita lanjut lagi tentang program lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-6 ini hari Selasa jam 9.40 yang absen di Google Classroom 19 orang. Martini, Anissa, Fadil, Rahmat Nurdawan, Muhammad Julian, Ahmed, Muhammad Mufi, Rusli, Irsyad, Ali Salim, Ade, Rijif, Ahmad Risa, Amar, dan Daniel. Kurang 2 orang. Kita akan di kelas 17.